Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Akmal dengan NIM 1918181 dari kelas D, slot praktikum hari Senin jam 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas responsi dengan kode soal A15, di mana soal tersebut menginstruksikan bahwa mahasiswa disuruh untuk membuat sebuah aplikasi layaknya Dedicos yang memiliki fitur login, di mana login itu terdapat login admin dan login user. Lalu admin memiliki kendali untuk melakukan root terhadap data dari kosan. Lalu untuk user hanya dapat melihat data kosan, serta pada saat mengklik alamat akan didirect ke Google Maps untuk melihat alamatnya, dan juga bisa melakukan pesan untuk membooking kamar tersebut. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Yang pertama, pada responsi kali ini saya membuat untuk halaman utamanya dulu. Halaman pertama kali kita melihat aplikasinya yaitu di pilihan, di mana pilihan ini dapat membedakan kita akan masuk ke bagian admin atau user. Setelah itu, seumpama kita mengklik admin, kita akan diarahkan ke menu login. Menu login ini kita dapat melakukan login untuk mengakses fitur admin, di mana kita harus create akun terlebih dahulu agar kita dapat masuk. Jadi nanti untuk demonya atau implementasinya langsung nanti akan dijelaskan di sesi akhir. Oke. Di Java bagian login, yaitu login activity, di sini saya membuat sebuah fungsi fungsi button login. Ini yang digunakan untuk mendirect apabila username dan password yang sudah terdaftar, di mana akan masuk di database ini, database table login yang digunakan oleh admin. Jadi data yang kita registerkan username, misalkan kita username-nya admin lalu passwordnya admin, jadi itu akan ditampung di tabel login ini. Lalu berikutnya prosesnya, apabila login berhasil dia akan langsung masuk ke main activity gitu. Bila gagal dia akan kembali lagi ke login activity. Oke. Berikutnya saya di sini menggunakan 3 database. Yang pertama, database untuk kosan, di mana database kosan ini untuk menampung data-data kosan yang diinputkan oleh si admin. Dan nama databasenya adalah kosan dan tabelnya adalah data dengan atribut nomor, nama, fasilitas, alamat, kontak, dan harga. Lalu untuk database kedua, seperti yang tadi saya bilang, database ini digunakan untuk menampung username dan password dari admin yang sedang melakukan pendaftaran. Lalu database yang kedua untuk menampung username dan password dari user yang sedang mendaftar, sehingga user dapat melakukan login ke aplikasi yang dibuat. Berikutnya kita langsung saja masuk ke home dari home untuk aplikasi untuk di bagian admin. Nah, di sini saya menggunakan relative layout untuk layout keseluruhannya dan menggunakan beberapa button, lalu scroll view, di mana data ini yang menjadi data dari data-data kosan yang telah diinputkan akan
sampai ke bawah sehingga itu perlu di-scroll untuk melihat data yang ada di bawahnya. Oke, dan saya menggunakan menu navigation bar. Berikutnya, saya menggunakan karena pada admin itu memiliki fungsi root, maka di sini saya membuat sebuah kelas namanya buat dengan sebuah perintah di mana perintah tersebut dapat menginsertkan atau menginputkan ke tabel data di mana sesuai dengan atribut yang dimasukkan atau dengan value yang dimasukkan sesuai dengan atribut nomor, nama, fasilitas, alamat, kontak, dan harga gitu. Sama halnya dengan buat, saya juga membuat fungsi lihat di mana fungsi lihat ini berfungsi untuk melihat data yang telah diinputkan oleh admin. Lalu ada fungsi update. Di sini untuk mengupdate data yang sudah diinputkan, seumpamanya datanya ada kesalahan atau ada pembaruan dari adminnya, maka kita akan melakukan update melalui fungsi ini. Oke. Lalu untuk bagian user, karena user itu hanya bisa melihat, maka dari itu dia hanya bisa melihat data yang ada dari admin. Nah, di sini untuk mendirect alamat itu ke sebuah dari misalkan kita di sini ambil Jalan Mangri Kidul, itu adalah salah satu data dari kos-kosan yang diinputkan oleh admin. Jadi akan langsung ke direct ke Jalan Mantri Kidul nomor 25 yang ada pada Google Maps. Lalu di sini untuk mengirim pesan bahwa kita ingin membooking kamar atau kosan tersebut. Oke. Langsung saja kita ke demo aplikasinya daripada penjelasan saya yang bingung tadi. Oke, di sini pertama ini adalah halaman pilihan di mana kita akan memilih, saya akan masuk sebagai admin atau user. Jadi pertama kita akan masuk ke admin terlebih dahulu. Nah, kita akan buat akun di mana akunnya itu admin 1 dan passwordnya admin 1. Lalu kita register. Oke, register berhasil. Kita masukkan admin 1 dan admin 1. Oke. Nah, inilah tampilan dari admin. Oke, pada tampilan ini bisa yang tadi kita scroll, ya. Terus di sini terdapat fungsi untuk melihat tadi. Ini data kosan yang telah diinputkan. Kosan nomornya nomor 1, nama, kosan aba, fasilitas lemari, tempat tidur, dan kamar mandi di dalam. Alamat. Nah, pada saat kita mengklik alamat, oke, pada saat kita mengklik alamat itu akan didirect ke Google Map, tapi itu merupakan fitur dari user. Jadi ini, terus kita juga bisa menghapus, contoh hapus data ini, data kosan, hapus, hilang. Terus di sini seumpama kita ingin update data, ini C-nya kita jadiin huruf besar, D Lovre, terus diupdate. Nah, dia akan berubah. Lalu seumpama kita akan menambah atau menghapus lagi, contohnya di sini kan terhapus. Lalu seumpama kita ingin menambah data kosan, berarti kan kita masukin acak saja, nama asal saja, kontak, dan harganya. Simpan. Nah, maka data akan tertambah di sini. Oke, kalau ini hanya untuk pemanis saja. Lalu berikutnya kita akan ke menu
user. Oke, kita bersihkan dulu aplikasinya. Oke. Di sini kita akan masuk ke user, di mana kita buat akun terlebih dahulu. User 1, register. Oke, tinggal kita masukin login. Oke, seperti yang saya bilang tadi, pada saat kita mengklik salah satu data yang ada, maka user itu hanya dapat melihat data kosan tersebut. Nah, lalu dia akan, pada saat kita mengklik alamat, akan didirect ke Google Maps. Dan ini adalah alamat dari kosan tersebut. Nah, ini dia. Nah, di sini sama halnya dengan Google Maps yang ada di sini. Ya, sama. Oke. Berikutnya, user juga bisa melakukan pesan. Jadi, seumpama dia ingin memesan, kita tinggal klik pesan, lalu akan didirect ke message. Nah, seperti ini, klik new message, lalu tuliskan nomornya dan bilang saya ingin memesan bla 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 gitu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.